Hai teman-teman semua, berjumpa lagi di dunia CPNS ID. Apa kabar teman-teman, pejuang P3K dan CPNS? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar soal-soal P3K dan CPNS di channel dunia CPNS ID. Sehingga teman-teman semua yang sudah subscribe dan nonton soal-soal P3K maupun CPNS di channel ini semuanya lulus tahun ini. Amin. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas tes kompetensi manajerial paket pertama untuk P3K guru dan non-guru. Jadi pada video kali ini kita akan bahas soal tes kompetensi manajerial paket yang kedua untuk P3K. Bagi teman-teman yang belum nonton paket pertamanya, silakan nanti teman-teman tonton ya, supaya semakin mantap dalam tes nantinya. Karena dengan sering bahas soal, nantinya kita terbiasa dengan pola-pola soal yang ada, sehingga kita dengan mudah menjawab soalnya nanti pada saat tes. Oke, jadi pada kali ini kita akan bahas kompetensi manajerial P3K paket yang kedua. Seperti yang kita ketahui bersama, kompetensi manajerial dalam P3K itu merupakan kompetensi yang menguji pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola organisasi. Oke, jadi untuk mengikuti video ini, seperti biasanya, berikut langkah-langkah yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 10 soal yang sudah saya pilihkan. Lalu yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 5 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan videonya di pause. Silakan nanti teman-teman menuliskan jawaban benar atau salah di kertas supaya nanti bisa dikoreksi kembali. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training jadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Jawabannya adalah jawabannya adalah B, yaitu melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Oke, kita ke soal nomor 2. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja disiplin. E. Motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi. Dan sebagai masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara, atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntunan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah yang Anda lakukan adalah
A. Mengedukasi masyarakat tersebut bahwa perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meski masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A, yaitu mengedukasi masyarakat tersebut bahwa perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak sebuah buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarkannya. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah D, yaitu meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda sedang memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar dia berubah, B. Membiasakannya saja selama tidak mengganggu, C. Resign dari perusahaan, D. Mengadu ke atasan Anda, E. Memarahi dan memakinya. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A. Menegurnya agar dia berubah. Oke, itu dia soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan, dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal, uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka yang Anda lakukan adalah A. Saya akan meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Teman Anda berbuat curang ketika sedang melaksanakan ujian semester. Maka Anda A. Biasa saja, B. Hal ini sudah jadi kebiasaan di kelas kami, C. Diam saja karena juga ikut melakukannya, D. Mengingatkannya dan melapornya kepada teman-teman yang lain. E. Tidak ingin terlibat dalam berbuat curang tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah E. Yaitu tidak ingin terlibat dalam berbuat curang tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Saya ditugaskan pemimpin untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor. Respons saya adalah A. Menerima, berharap jabatan saya cepat dinaikkan.
B. Menerima asal ada tambahan bonus yang diberikan. C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara depan umum. E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Jawaban yang paling tepat adalah kunci jawabannya adalah D. Menerima dengan pasrah. Oke, bisa ya teman-teman, karena itu merupakan pilihan yang terbaik untuk soal nomor 8 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Tahun ini akan ada kompetensi dalam bidang yang saya senangi, maka saya akan A. Tidak peduli, B. Tidak mengikuti karena lawannya pasti kuat, C. Ikut saja kalau menang urusan belakang, D. Ikut karena saya yakin lawannya mudah, E. Ikut saja karena panitianya saudara saya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah C. Ikut saja karena kalah menang urusan belakang. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10 pada video kali ini. Yaitu, ketika ingin mencapai suatu kesuksesan, saya akan A. Berdiam diri, B. Menangkan diri, C. Meminta bantuan teman terdekat, D. Mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan, E. Mencoba terus-menerus. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E. Mencoba terus-menerus. Oke, demikian teman-teman untuk soal kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.